Jumpa kembali di Sharing Firman. Hari ini kita akan bahas tentang hamba Tuhan mana yang benar dan mana yang palsu. Nah, jawabannya pasti ada di Sharing Firman hari ini. Saudara, sejak dahulu hingga sekarang tugas hamba Tuhan tidaklah mudah. Selalu ada tekanan, ujian, hambatan, dan tantangan. Tidak sedikit yang harus mengalami aniaya, penyiksaan, bahkan harus rela kehilangan nyawanya karena menyampaikan berita kebenaran tersebut. Tantangan itu bukan hanya datang dari orang-orang yang menolak Injil atau yang dengan sengaja menutup telinganya untuk kebenaran. Namun juga datang dari orang-orang dalam yang terlihat turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Contohnya adalah apa yang dialami oleh seorang Amos ketika menyampaikan pesan Tuhan. Kita lihat Amos pasal 7 ayat ke-11. Dikatakan demikian. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Apa yang terjadi? Amos justru ditentang oleh Amazia yang adalah nabi tulen. Ia dilaporkan kepada Raja Yerobeam atas keberaniannya menyuarakan kebenaran. Maka dengan keras Amazia mengusir Amos. Mari kita baca di Amos 7 ayat ke-12. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Itulah yang dialami oleh Amos. Nah, sekarang kita lihat Yehezkiel. Ketika Yehezkiel diutus oleh Tuhan untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami kemerosotan iman. Apa yang terjadi? Yehezkiel mengalami juga tantangan dan ujian berat dengan banyaknya bermunculan hamba-hamba Tuhan palsu di Israel. Yehezkiel 13 ayat 1-3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Saudara lihat, namanya saja nabi palsu. Maka yang mereka beritakan bukanlah ajaran yang mengandung nilai-nilai kebenaran, melainkan kepalsuan dan penyimpangan. Artinya, menyatakan nubuatan hasil rekayasa sendiri yang dipenuhi dengan tipu muslihat bukan berdasarkan petunjuk yang datangnya dari Tuhan. Apa itu nubuat? Nubuat adalah pemberitahuan atau penyampaian tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, itu datangnya hanya dari Tuhan melalui orang-orang pilihannya Tuhan untuk menyatakan maksud dan kehendaknya Tuhan. Boleh katakan amin? Sementara nubuatan yang disampaikan oleh para nabi palsu itu tidak datang dari Allah. Artinya, nubuatan tersebut diciptakan sendiri. Hasil mereka-reka mengikuti bisikan hatinya sendiri. Dengan tujuan untuk menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Dan untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang dilakukan. Padahal, penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Tertulis di Yehezkiel 13 ayat ke-6. Saudara, secara luar memang penampilan para nabi palsu itu sangat meyakinkan dan lebih keren. Sehingga banyak orang terkecoh dan masuk dalam perangkatnya. Berbeda sekali dengan Yehezkiel, utusan Tuhan yang benar yang berpenampilan begitu sederhana. Perlu kita ingat bahwa sebutan hamba Tuhan tidak hanya mengacu kepada pendeta atau penginjil saja. Tetapi setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya, adalah hamba-hamba Tuhan yang diutusnya untuk memberitakan Injil, bersaksi, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Boleh katakan amin. Satu hal yang harus kamu tahu, seorang hamba Tuhan yang benar memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Fokus pelayanannya adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan sehingga hati dan pikirannya dipenuhi dengan visi dari Tuhan, bukan full ambisi dan keinginan pribadinya. Tidak ada tendensi mencari popularitas pribadi, apalagi memperkaya diri sendiri. Sehingga masalah,
penderitaan, ujian, tantangan, tekanan, dan berbagai kesulitan yang terjadi tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Artinya, rohnya selalu menyala-nyala bagi Tuhan di segala keadaan. Katakan amin. Sebaliknya, hamba Tuhan yang tidak benar atau palsu, orientasi pelayanannya berfokus pada diri sendiri, mencari pujian dari manusia, bahkan menjadikan pelayanan sebagai ladang bisnis. Jadi saudara, hamba Tuhan yang benar menguasai diri dalam segala hal. Mati terhadap daging. Amin. Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tertulis di 1 Korintus 9 ayat ke-27. Jadi, kita harus berani bertindak tegas terhadap dosa dan tidak lagi berkompromi. Amin. Namun, masih ada hamba Tuhan yang takut menegur atau dengan sengaja bungkam ketika melihat jemaatnya hidup dalam ketidaktaatan. Saudara, renungkan sharing firman hari ini. Pesan saya untuk Anda semua, apapun peran dan pelayanan Anda, berusahalah agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan segenap hatimu untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah hamba Tuhan yang benar dan jangan mau dipenuhi oleh kepalsuan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.